selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Pisces ya di minggu kedua ya, Desember 2025. Oke, buat para Pisces, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Pisces. 5. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja Pisces ya, di kartu yang pertama ada King of Cups. Aku melihat di minggu kedua ini kamu cenderung lebih terarah soal perasaanmu, bisa lebih friendly terhadap sekitar, bisa lebih care juga ya, lebih punya kasih sayang gitu ya. Cuma memang kamu terkadang tersenyum di luar, di dalam hati menangis gitu ya. Ya ada hal-hal yang kamu bisa senyum nih ke orang-orang gitu, tapi dalam hati tuh terkadang ada yang bikin kamu jadi kayak sedih gitu ya. Ya hidup gini banget gitu ya, harus dibawa tertawa gitu, harus dibawa tertawa, mau gimana pun keadaannya harus tahan-tahan hati gitu ya. Ada tuh sesuatu yang kayak gitu, menahan hati gitu, menahan perasaan. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Pisces kalau lagi butuh kerja, kalau buat para Pisces yang lagi cari kerja, aku lihat ada potensi loker baru ya, jadi cobain, jangan lewatin. Kalau yang mungkin di sini udah bekerja, udah punya usaha, aku lihat ada perkembangan dalam usaha ataupun penghasilan pekerjaan yang kamu jalani lah gitu. Jadi kalau untuk sisi keuangan aku lihat ada peningkatan di minggu kedua ini, ada grafik yang naik gitu. Jadi kamu jangan takut soal keuangan, grafikmu naik di sini bagus, bahkan dari hasil dedikasimu, entah itu di pekerjaanmu, entah itu di bisnismu, ini melalui uang-uang yang kamu dapatkan, kamu bisa kejar ambisimu lewat uang tadi. Berarti itu udah sangat bagus ya grafiknya gitu. Amin, diaminin teman-temannya buat minggu kedua. Dan juga aku lihat mungkin ketika kondisi keuangan lagi bagus di minggu kedua ini karena ada peningkatan, di sini aku lihat kamu bisa berderma gitu ke beberapa orang-orang tertentu. Six of Pentacles, kamu memberi, kamu berbagi, kamu berbuat amal di sini, membantu ya. Pisces jangan lupa nih ya. Jangan lupa juga untuk bantu saudara-saudara kita yang di Sumatera ya, yang terkena bencana. Sekiranya di sini kamu memiliki kelebihan soal uang di minggu kedua ini, jangan lupa buat donasi ya, karena saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan kita teman-teman ya. Gak rugi kok beramal ya. Rezeki kita dari Tuhan di sini, apa yang kita lakukan juga buat kebaikan sesama kita ya. Kita bisa dapat kebaikannya, pahalanya ya. Tuhan menilai baik kita di sini. Amal apapun yang kita lakukan, kerjakan, pasti balasan baiknya juga kembali ke kita. Jangan takut ya. Oke, rezeki kamu semoga bisa lebih berlipat ganda lagi dengan berdonasi dan membantu orang yang membutuhkan. Dan juga di minggu kedua ini Pisces, aku lihat terkadang kamu ngerasa kayak wah hidup itu sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan kak, realistis saja gitu. Terkadang ada kesempatan yang terlewatkan sama kita ya. Terkadang kitanya yang takut buat melangkah karena terjebak dengan pemikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri, sehingga ya merasa kurang pilihan, kurang berani, kurang kesempatan, padahal sebenarnya banyak yang lewat ya. Kamu menyadari bahwa dalam hidup ini cukup banyak pilihan-pilihan yang membingungkan kak, makanya terkadang lewat begitu saja. Dan juga di minggu kedua ini Pisces, aku lihat kan ada awalan baru ya dalam kehidupannya kamu, dan sesuatu yang baru-baru juga akan hadir gitu. Orang baru contohnya kak, bisa ya, orang baru, cinta baru, antusiasme baru, semangat baru, bisa. Knight of Pentacles, duit baru gimana kak? Bisa juga ya. duit nggak tuh duit baru? Duit, soal uang, kamu akan jauh lebih protektif dengan uangmu, lebih sabar ngumpulin duit. Aku nggak tahu kamu ada tujuan beli apa di sini, tapi yang jelas kayak uang itu
benar-benar ditabungin banget gitu ya sama Pisces di minggu kedua ini. Lagi dikumpulin banget, apakah untuk bayar-bayar sesuatu ya, ngelunasin sesuatu, pokoknya lagi hemat banget, tapi tetap beramal tadi ya. Ini bagus, jadi uang-uang yang masuk ini sangat-sangat bermanfaat, berguna buat kamu, nggak ada yang untuk foya gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini Pisces, aku lihat mood kamu mungkin yang lagi naik turun. Jadi kayak biasa, Pisces ini jangan disenggol kalau moodnya lagi jelek teman-teman ya. Jangan disenggol, karena dia pun nggak disenggol akan merasa tersenggol. Jadi di minggu kedua ini ya mood lagi naik turun banget ya. Aku melihat kenapa seperti ini, dan kamu juga kayaknya lagi ada sakit hati ataupun patah hati karena seseorang juga ya. Yang aku lihat sih di sini kenapa dua hal ini terjadi ke kamu, yang mood kamu lagi kacau lah, yang hati kamu lagi sakit lah karena seseorang ya. Karena di sini ada beberapa ataupun seseorang tertentu ya, orang-orang tertentu yang memang cari masalah dengan kamu gitu. Mereka mendatangkan masalah buat kamu. Ya otomatis di sini mungkin kamu jadi nggak karu-karuan gitu loh perasaanmu, moodmu jadi jelek, kamu juga sakit hati sama mereka. Kenapa sih datengin masalah yang kayak gini? Mungkin kamu juga nyangkanya bahwa ini tuh bukan masalah aku gitu. Kenapa kalian mendatangkan ini semua ke aku gitu? Ini bukan masalahku, bukan urusanku ya. Ini bukan urusanku, kenapa harus menjadi masalahku? Seperti itu. Dan yang terkadang yang kayak gini tuh yang bikin Pisces jadi nggak paham gitu. Apa sih otak mereka ini isinya gitu? Kok semua masalah ini ditimpakan ke aku nggak tahu apa-apa loh gitu ya. Dan juga di minggu kedua ini hati-hati Pisces, karena ada potensi seseorang akan bersikap abu-abu ya sama kamu, seperti menyembunyikan sesuatu kepada kamu, adanya kebohongan-kebohongan ya. Hati-hati, seseorang sepertinya akan membohongi kamu ya, menyembunyikan sesuatu sih ya. Menyembunyikan mungkin belum ingin ngomong aja, tapi kalau udah berbohong di sini niatnya itu lain ya. Berbohong artinya adanya ketidakjujuran. Kalau masih menyembunyikan, belum mau ngomong, berarti ya udah gitu. Suatu saat mungkin bisa ngomong, tapi ini ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk nantinya kasih sesuatu kebohongan ke kamu. Hati-hati, jangan mudah kemakan omongan orang lain di minggu ketiga ini, di minggu kedua ini jangan terlalu mudah percaya Pisces ya. Terus juga di minggu kedua ini Pisces, aku lihat ada koneksi ya. Kamu bisa terkoneksi dengan seseorang. Kalau single bisa ada potensi terkoneksi dengan soulmate di minggu kedua ini ya. Kamu harus perhatikan sekelilingmu, mana soulmate ini kak ya. Rasakan dengan hatimu. Dan kalau yang couple, aku lihat kondisi hubungan dengan pasangan mungkin agak apa ya, membaik gitu ya. Ada hubungan yang kembali harmonis. Apakah sebelumnya ada cekcok Pisces? Karena aku melihatnya seperti membaik gitu, harmonis kembali gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat juga beberapa dari Pisces mencoba untuk move on dari traumanya, dari masa lalu. Ada transisi yang akan Pisces lakukan karena di sini mengingat bahwa hidup itu terus berjalan ya kak ya. Masalah yang ada kita move on, kita selesaikan, kita bereskan, kita healingkan, biar hidup ke depan ini jauh lebih tenang. Mau mengusahakan apapun jadinya enak kalau hidup itu tenang, masalah lama disingkirkan, diselesaikan ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Pisces kak di minggu kedua ya, Desember 2025. Oke, yang pertama kamu dipesankan bahwa kamu itu adalah sebatas apa yang kamu percayai tentang dirimu Pisces. Jadi yakinlah sama kemampuan sebesar-besarnya dari dirimu. Jangan batasi dirimu hanya kepada jangan batasi dirimu pada apa yang kamu percayai saja, tentang apa yang kamu yakini dari dirimu gitu. Jadi intinya jangan nggak yakinan sama diri sendiri, harus yakin gitu, karena kita terbatas apa yang kita yakini gitu loh, Tuhan akan kasihnya ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kalau memang butuh bantuan dari orang lain, raih bantuan itu ya. Jadi jangan ada gengsi, malu, namanya manusia itu makhluk sosial ya. Hari ini kamu dibantu orang lain, besok kamu ngebantu orang lain juga gitu. Jadi jangan takut terhutang budi ya apalah gitu. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan percaya kepada nasihat-nasihat baik yang datangnya dari dirimu. Jadi nasihat itu untuk suatu perubahan apapun itu, untuk kebijaksanaan diri pun
nggak hanya melulu datangnya dari orang lain, tapi juga bisa datangnya dari dirimu sendiri. Jadi kamu harus lebih sadar, intuisi juga harus lebih dipakai, digunakan Pisces. Dengarkan kata hatimu dan nasihat yang muncul dari dalamnya, seperti itu. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Pisces ya untuk ini semua di minggu kedua Desember. Energi paling kuat ada Capricorn, terus ada apa lagi ya? Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Kisses.